Oh. Oke. Jadi next time aku tahu. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul ya. Nah, hari ini kita akan baca dari Roma 14. Oh, kurang. Dari Roma 14 ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu semuanya? Yang di Zoom boleh kasih jempolnya kalau udah ketemu. Karena cuma satu ayat, kita baca bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan di Roma 14 ayatnya yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, hari ini kakak mau cerita. Karena udah minggu ya kita kakak ngajak kalian mikir terus. Nah, hari ini enggak hari ini kakak mau mendongeng. Jadi di suatu hutan ada segerombolan monyet kera yang sedang gotong royong menimbun makanan. Dia tahu tuh hutannya udah mau ditebang, jadi dia nimbun makanan nih. Nah, atas kesepakatan bersama akhirnya terpilihlah satu ekor kera yang berekor putih. Oke? Nah, si kera ini seneng nih. Aku dipercaya loh untuk jagain makanan-makanan selama teman-teman lainnya pergi nyari lagi. Nah, tapi di balik dia senang itu, dia rasa bangga itu, dia juga khawatir. Aduh, aku nanti bisa nggak ya nahan diri supaya nggak makanin tuh pisangnya itu, semangkanya enak banget. Akhirnya dia susah payah menahan diri agar nggak makan. Dia mikir, aku nggak bisa lah kalau cuma diem liatin aja tuh makanan, nanti aku malah jadi tambah lapar. Akhirnya dia mutusin, dulu deh aku pilih-pilihin deh mana yang udah busuk, mana yang mau busuk, mana yang belum busuk. Akhirnya dia pilih-pilihin, dia kelompok-kelompokin. Oh, yang ini buat makan nanti malam. Oh, yang ini bisa buat makan minggu depan. Oh, yang ini bisa buat makan bulan depan. Akhirnya dia pisahin semuanya. Sampai akhirnya teman-temannya datang, terus kaget, kok makanannya udah dipisah-pisahin. Nah, akhirnya kawanan ini bikin meeting, dia bikin rapat, akhirnya rundingan, akhirnya keluarlah keputusan, wahai kera putih, karena kamu yang bisa kita percaya, mau nggak kamu jadi pimpinan kami? Nah, awalnya si kera yang ekor putih ini cuma ditunjuk untuk jagain makanan, akhirnya dapat tanggung jawab baru, yaitu menjadi pemimpin dari kelompok kera itu. Oke? Nah, Tuhan pun ingin mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Namun, sadarkah kita saat kita naik level itu berarti ada tanggung jawab baru yang harus kita kerjakan. Bertanggung jawab itu artinya mengerjakan segala sesuatu dengan taat sesuai dengan apa yang sudah orang percayakan kepada kita. Mama papa percayakan kepada kita, guru-guru percayakan kepada kita, teman-teman percayakan kepada kita, guru-guru pembimbing kalian di Price Kids percayakan ke kalian. Entah, jadi tugasnya bisa banyak. Jika kita mengabaikannya, nah, nggak hanya diri kita sendiri yang rugi, tapi orang lain juga bisa menanggung akibatnya. Contoh gampang, kalau misalnya mama udah bilang, adek nanti habis makan, habis cuci piring, jangan lupa itu sampah dibuang. Itu sampah udah dari pagi nggak buang, kan makan malam nih. Biasanya kalau Kak Linda habis makan malam, Kak Linda buang sampah ke depan tuh. Nah, lupa lah si adek ini.
Akhirnya besok paginya bangun pagi dia mendapatkan apa? Karena dia lalai sama tanggung jawab, dia cuma udahlah besok pagi aja lah, sekalian berangkat sekolah, sekalian aku angkut. Nah, dia lalai. Akhirnya apa? Besok paginya dia mendapati dapurnya berantakan, sampah semua. Ternyata ada tikus di rumah. Berantakin, akhirnya ya telat lah ke sekolah. Harus beresin dulu, kena marah pula, panjang kan? Nah, jadi kalau kita sudah dikasih satu tanggung jawab, kerjakan dengan baik. Biar apa? Biar kita nggak dapet imbasnya. Nah kalau kayak gini kan kita udah kena marah, mama papa yang pagi-pagi harusnya udah bisa ngerjain tugas apa, bikin sarapan apa, sibuk marahin dulu, sibuk bantu beres-beres dulu. Oke? Begitu juga untuk tugas-tugas kalian di sekolah. Kalau kalian sistemnya ntar besok, nah banyak ya yang menganut sistem tarsok itu. Gak usah tunjuk tangan, jawab aja dalam hati, oke? Kalau kalian pakai sistem ntar besok, wah ntar apalagi sekolah sekarang lebih banyak lihat tugas ketimbang ulangan, betul ya Kak Helmi ya? Cie guru SD. Kak Helmi juga dapat tanggung jawab baru loh, guru SD. Nah, itu dia. Ya, jadi nggak hanya adik-adik aja yang punya tanggung jawab setiap hari. Kita kakak-kakak pun belajar tiap hari punya tanggung jawab baru. Dulu tanggung jawab Kalinda cuma jadi asisten guru. Sekarang puji Tuhan percayain Kalinda megang kelas. Kalinda jadi guru. Jadi wali kelas. Nggak cukup di situ. Tuhan baik, Tuhan nambahin lagi. Kalinda dipercaya megang mata pelajaran geografi, sains, dan Inggris. Meskipun untuk TK tapi lumayan. Kalian harus pikir Kalinda materi geografi untuk anak TK. Wah, kalau Kalinda nggak pakai Tuhan, nggak minta pertolongan, nggak minta tuntunan tangan Tuhan, habis. Bisa Kalinda ajarin tentang fosil itu anak-anak. Ya. Tentang Homo sapien mereka kagak ngerti, baca aja belum bisa, Kalinda jelasin Homo sapien dari kerajaan mana, ya kan? Mabok kan? Makanya Kalinda butuh tuntunan Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab Kalinda. Begitu pun Kak Helmi. Kak Helmi dari dulu hanya megang TK. Itu saja. TK 15 tahun ya Kak Helmi. 17 tahun megang TK. Dan Tuhan baik. Kak Helmi sekarang dalam proses penyembuhannya, Kak Helmi dipercaya tanggung jawab baru, megang SD kelas 2B. Karena kelas 2B itu adalah kelas inklusi. Inklusi itu artinya anak-anak berkebutuhan khusus. 1 kelas 7 anak ya Kak? 5 anak. Dan Kakak pegang semua mata pelajaran mereka ya. Semua mata pelajaran itu Kalinda dan Kak Helmi gak pernah Kalinda dan Kak Helmi dapatkan dulu kerja di kantor lama nggak kayak gitu. Sekarang kayak gini, Kalinda dan Kak Helmi cuma bisa pulang jam 12 malam. Iya. Tiap hari lembur. Dan Kalinda sama Kak Helmi awalnya kaget, bertanya-tanya, wah Kak Helmi sampai keringat dingin kemarin, nggak bingung cara ngerjainnya gimana, tapi kita ingat Tuhan udah ngasih kita tanggung jawab baru. Gak mungkin Tuhan gak kasih kita kekuatan. Amin. Yang penting kita minta. Selalu minta penyertaan Tuhan. Oke? Dan jangan lupakan BW. Yes. Luar biasa. Kalian tahu Kalinda itu kalah loh sama anak Kalinda. Hanya tiap jam 4 kurang bangun BW. Kalinda jujur gak sanggup. Minggu ini Kalinda gak sanggup. Karena masuk tahun ajaran baru, terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjain. Kalinda double job, habis ngajar Kalinda ada ngelesin juga. Kalinda nggak sanggup untuk bangun, karena Kalinda tiap hari tidur jam 3 karena ngerjain tugas, ngerjain laporan yang harus kakak bikin dalam waktu kurikulum yang harus kakak bikin dalam
waktu setahun. Tapi Kalina malu. Hanya yang belum ada tanggung jawabnya, tapi dia tahu kalau dia anak Tuhan. Tanggung jawab dia sebagai anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Dia ikut BW, dia lihat Abuna, tiap hari dia kalau lihat Abuna tapi layar. Kalau lihat asli bohong. Mungkin gitu. Soalnya lebih gede. Mungkin hanya kena staff tapi bener, hanya itu luar biasa banget. Kalina bersyukur dan Kalina juga bersyukur punya adik-adik yang luar biasa seperti kalian. Terlebih kita harus bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sangat sayang. Jadi ingat ya, apapun yang kalian lakukan, tanggung jawab baru yang kalian dapatkan, kalian harus ingat, gak mungkin Tuhan gak kasih kunci jawabannya. Oke? Jadi kalian cari kunci jawabannya sama Tuhan. Oke? Sekarang kakak akan tutup. Sekian dari kakak. Kakak akan doa. Setelah kakak doa akan doa persembahan. Kakak Deren akan bawakan doa persembahan dan kita, Tuhan akan memberkati kita lewat Abuni. Oke? Mari adik-adik, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Bapak. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Kami terpesona dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, setiap tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami, Engkau akan mampukan kami melakukannya. Tuhan, biarlah Engkau akan mendapati kami ya Bapak, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang membanggakan Engkau ya Tuhan, dan orang lain tahu, lihat, ketika melihat kami, orang lain tahu, oh ada Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam setiap keseharian kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati orang tua kami, papa mama kami terkasih ya Bapak. Kiranya berkat-Mu, kesehatan yang selalu Engkau curahkan untuk mereka ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk orang tua, untuk keluarga tempat kami bisa bertumbuh ya Bapak. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk tempat kami bertumbuh lainnya ya Bapak, yaitu komunitas kami di gereja kami, di OIC dan Christ ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati, membimbing abuna-abuni kami terkasih, beserta juga dengan teman-teman kami, kakak-kakak kami, om tante, bapak ibu yang kami temui di Christ Kids di OIC ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Kau selalu sertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang akan dipimpin doanya oleh Kak Deren. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Yesus, hari ini Tuhan, terima kasih telah kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Mika, Kak Linda. Semoga itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kita mau memberi persembahan, berkat yang sudah memberi dan berkat juga yang belum bisa memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan Abuni untuk doa berkat. Baik anak-anak yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jadilah anak-anak yang berbeda daripada anak-anak yang ada di dalam dunia ini, karena engkau dipilih, karena engkau dipanggil, karena engkau sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kebanggaan bagi kedua orang tuamu, dan jadilah berkat bagi sesamamu. Dan lihatlah masa depanmu Tuhan tanggung. Berjalanlah bersamanya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Peliharalah anak-anak kami dan jagalah anak-anak kami. Dan diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini sudah memberkati anak-anak kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati Kak Linda, Kak Helmi, bersama keluarga besar mereka, anak, suami mereka, dan juga pekerja mereka. Tuhan boleh jamah dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Linda. Terima kasih Abuni. Tapi tepuk tangan dong. Terima kasih, puji Tuhan. Deren.
Kak Buna juga mau. Thank you. Oke. Ayo Pak William. Digeser ke sini. Silakan Bu Dena langsung. Maaf. Ya, situ kita ya. Nah, iya. Udah. Sini ya. Apa yang main ya? Oke. Shalom Bapak Ibu. Di-record lagi di Discord. Puji Tuhan adik-adik juga shalom ya. Yang di rumah juga shalom. Puji Tuhan. Saya bersukacita, pastinya kita juga bersukacita bisa bertemu langsung ya face to face. Enggak via Zoom, tapi kita bersukacita, kita lebih semangat lagi pagi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan lewat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri ucapan yang terbaik buat Allah kita. Ungkapkan bagaimana isi hati kita kepada Tuhan. Tanda sebagai cinta kita kepada Dia, Allah yang baik yang menyertai sepanjang minggu ini. Oh Yesus baik, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Oh, iya. Allah yang baik. Kami bangga memiliki Allah yang baik. Inilah kami umat-Mu, bersekutu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, kami mau siapkan hati kami menyembah-Mu, menerima hadirat-Mu. Kami nggak mau sia-siakan waktu ini. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mungkin yang ada dalam sakit sebelumnya ya Tuhan. Kami sedang ada masalah mungkin sebelumnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersukacita. Kami memiliki Allah yang baik. Sampai saat ini kami bisa berdiri di tempat ini. Kami bisa berdiri di tempat kami masing-masing. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi ini merupakan kasih sayang-Mu, perhatian-Mu, penyertaan-Mu buat setiap kami ya Bapa. Kami berterima kasih untuk itu ya Bapa. Kami berterima kasih buat segala berkat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami memberi hidup kami. Memberi hati kami yang terbaik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah OIC kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebagaimana Tuhan menyertai ibadah Christ Kid. Kami percaya ibadah OIC juga dalam pengurapan Tuhan, dalam lawatan Tuhan. Setiap hati-hati, setiap jiwa-jiwa yang datang bersekutu. Kami pulang membawa sukacita, berkat berkelimpahan, bahkan kemenangan lepas kemenangan kami boleh meraihnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami buka ibadah kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang melayani Tuhan akan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan, haleluya, amin. Kita melihat buat Tuhan kita. Puji Tuhan, sebagai tema kita pertanggungjawaban. Ini adalah langkah yang baik buat setiap kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersukacita pagi ini.
Muliakan Tuhan karena Tuhan ada di antara kita. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Yes, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Oh, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin, kita bersukacita pagi ini sebab Tuhan ada di antara kita. Amin, Bapak Ibu. Amin, kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kasih-Nya kita dibaharui. Allah bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kali lagi Tuhan Allah bersorak-sorai. Yes, karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Saya Tuhan ada di tengah kita. Amin. Tuhan aja bersorak-sorak lihat kita bergirang. Gimana kita? Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita lebih semangat. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita pujian ini. Angkat suaramu, haleluya. Pujikan serukan, bangkitkan beban. Sebab Dia sanggup, yes, gerakkan kaki, yes, haleluya. Rendah hilang, bersuka-citalah. Sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, kuasa padu kuasa, sorak-sorak ada kasih-Nya, datang berarti. Kita pagi ini angkat suaramu, pujikan serukan, angkat bebanmu. Engkau sebab Dia sanggup gerakkan kaki, rendahilah bersukacitalah. Tak terluka sebab Dia sanggup. Oh, semuanya
sekarang dagingnya untuk besarannya yang kuatkan sekarang dagingnya untuk besarannya yang kuatkan bagi dia. Kata kita buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kudusnya. Haleluya. Tempat ini hidup sisa hari kemuliaan cita Yesus bahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan bagiku. Haleluya, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia jadi selamat. Bersorak, bersorak, nyanyi puji Tuhan. Oh Yesus, baik kudusnya. Tempat ini Yesus hadir, cita-cita baik kudusnya. Sembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Haleluya. Beri sorak-sorai terindah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita mau tinggal berdiri. Kita mau beri yang terbaik lewat penyembahan kita kepada Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita merenung Bapak Ibu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami mengambil langkah yang tepat pagi ini. Kami datang Tuhan sebagai tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami mengalami jalan yang seperti di padang gurun yang tidak ada ujungnya. Kami berputar-putar belum melihat mujizat yang terjadi ya Tuhan. Tapi izinlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biar kami tetap kuat mencari wajah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kami kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Yes Tuhan, benar ya. Ketika jalan yang ku tempuh
merujuk di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu jalan di mana kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan padaku. Ya, ketika jalan yang ku tempuh merujuk di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Oh, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Jesus. Amin Tuhan. Terkadang kami dalam posisi yang ini Tuhan. Kami seperti pujian ini ya Tuhan. Oh Jesus. Biarlah kami selalu memandang Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang selalu ada di depan kami. Oh Yesus. Sekalipun kita lemah, Tuhan selalu mencurahkan berkat buat kita. Tuhan selalu memperdulikan kita. Tuhan selalu menggendong kita. Bisa. Baik. Baik buat kami. Oh, Jesus. Jangan buat kita Bapak Ibu. Jangan berputus asa. Kita memiliki Allah yang baik. Amin. Jangan pernah bisa terjadi. Jangan pernah berkeras
sebelum kita melihat Tuhan bekerja. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Sampai kulihat kau bekerja, Lord Jesus. Ku percaya mujizat akan nyata. Haleluya. Berhenti percaya. Oh, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Akan pernah. Yes Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Lihat kau bekerja. Puji Tuhan. Haleluya Kristus. Ucap syukur Tuhan. Tak sekalipun melupakan. Tuhan tak pernah melupakan Bapak Ibu. Tenangkanku. Ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Oh Jesus, ku tak pernah sendiri. Oh Jesus, kau tak tinggalkanku. Mari kita bersama kepada Tuhan. Lihat kau jalan. Berhenti percaya. Kali lagi, haleluya Tuhan. Akan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah ya Tuhan. Lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Amin Tuhan Yesus. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kami takkan berhenti percaya kalau kami angkat tangan, Tuhan turun tangan atas kami. Kami takkan pernah berhenti percaya ketika kami meletakkan tangan kami di bagian yang kami rindukan terjadi mujizat. Entah bagian yang sakit, rahim kandungan kami, pemikiran kami yang mungkin mudah lupa, ataupun tubuh kami yang mudah lelah dan juga mudah sakit, ataupun hati kami yang sering terluka, atau apapun Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada pada kami. Dan kami tidak akan pernah menyerah sekalipun ada banyak orang mengatakan, sudah ngapain tetap mengandalkan Tuhan. Sudah
Dan itu seringkali dikatakan oleh iblis. Tapi kami mau perkatakan sampai Tuhan Yesus datang, yang terpenting terutama adalah kami tetap memiliki dan memegang kasih setia kami di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang kami lakukan semuanya searah dengan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Kami mungkin tidak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa, tapi kami harus tahu kehendak Bapa seperti apa. Sebab Bapa berkenan bagi mereka yang melakukan kehendaknya di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami dari kesalahan kami hari lepas hari. Karena kami sadar kami manusia tidak sempurna. Kami mungkin ada perkataan yang keliru, cara merespon yang salah, berpikir yang nggak penting, memperkatakan yang sia-sia, dan itu semua tidak terlepas dari ketidaksempurnaan kami. Tetapi kalau kuasa salib Kristus dan kesadaran akan kebenaran dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, masih kami miliki, kami yakin kami masih punya kesempatan. Kesempatan untuk bisa dipercaya dan dikenakan mahkota kemuliaan dan kemenangan ketika engkau datang kali yang kedua. Engkau akan menemukan kami sebagai orang-orang percaya yang menjaga iman sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk nilai-nilai anak-anak kami Christ Kids yang bagus. Kami bersyukur untuk pertolongan Roh Kudus. Kiranya nilai ini akan terus mereka boleh jaga, bahkan ditingkatkan, karena bagaimanapun juga bukan tentang mereka yang senang dan bangga, bukan tentang kami sebagai orang tua yang senang dan bangga, tapi terlebih lagi engkau sudah dibuat senang dan dibuat bangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kuduskan mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Ini bukan panggung hamba, ini panggungnya Tuhan. Ini bukan tentang gereja ini tentang Tuhan. Dan tahirkan, kuduskan pendengaran kami. Pola pikir kami dikuduskan dari pikiran-pikiran yang mengandalkan manusia. Kami akan stay low supaya Tuhan naikkan kami lebih tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan paling meriah dong. Kita udah lama ketemu kan? Haleluya. Kasih tos. Bilang, aku merindukanmu dalam kasih Tuhan. 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 Ya, puji Tuhan ya. Aku merindukanmu dalam kasih Tuhan. Aku merindukanmu dalam kasih Tuhan, Bu. Di depan soalnya ada yang sering menjadi berkat buat kita ya, namanya Bu Santi. Ya, coba kita ngomong sama-sama. Kami merindukanmu dalam kasih Tuhan, Bu. 1, 2, 3. Kami merindukanmu dalam kasih Tuhan, Bu. Iya, kata Bu Santi, iya. Alhamdulillah, amin. Puji Tuhan. Ya, itu saudari kita yang luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu langsung anak-anak Christ Kids, waktu kita nggak banyak ya. Ayo kita buka di Roma 14 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tadi di Christ Kids sudah dijelaskan tentang bertanggung jawab. Saya rasa kalau bicara bertanggung jawab semua orang pasti ngerti. Anak-anak tahu tanggung jawabnya, orang tua tahu tanggung jawabnya. Masalahnya adalah pertanggungan jawabnya ini. Jadi lebih penting mana, Abuna? Tidak ada yang lebih penting, semuanya sangat penting. Bagaimana mungkin kita yang bertanggung jawab, lalu sayang kan kalau selama ini kita tanggung jawab, tapi pada akhirnya, ujungnya, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang selama ini sudah jadi tanggung jawab kita. Banyak orang tua, banyak orang misalnya belum menikah, lalu menikah, setelah menikah. Kita nggak usah ngomong keturunan dulu deh. Ketika menikah, tanggung jawabnya sebagai suami bagaimana? Tanggung jawab sebagai istri bagaimana? Plus tanggung jawab sebagai anak bagaimana? Tanggung jawab sebagai menantu bagaimana? Oh, sudah dilakukan. Oke. Ditambah lagi, tadi meningkat lagi kan? Diberi kepercayaan lagi apa? Punya anak. Ketika punya anak, tanggung jawab sebagai suami plus ayah, istri plus ibu, ditambah lagi suami plus ayah plus menantu.
Ibu plus istri plus anak. Ya. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tapi di sini Paulus bilang ke orang penduduk di Roma. Kenapa Paulus bilang ke penduduk di Roma? Kan minggu-minggu lalu sudah disampaikan kan? Karena di Roma ini majemuk. Katakan majemuk. Majemuk itu apa? Istri dari Pak Jemuk. Oh bukan ya? Bukan mak jemuk gitu ya. Aduh mak jemuk banget sih. Kayak lagunya Rio itu loh. Jemuk gitu. Maafkan Jemuk ya? Aduh jangan jemuk-jemuk dong badannya. Aduh, ya. Jadi anak-anak Rest Kids, shalom. Bapak Ibu juga shalom. Yang di Zoom shalom ini artinya damai sejahtera ya. Jadi artinya saya melemparkan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya yang saya lemparkan bukan penghakiman atau menghakimi. Iya dong. Karena seringkali kita mengatakan seperti itu. Di Roma itu gambaran kehidupan manusia yang plural, majemuk, beda-beda, toh. Kendaraan beda, cara hidup beda, cara makan beda, tradisi beda, budaya beda. Apakah kita harus menghilangkan tradisi yang adalah nilai keutuhan dan keunggulan budaya dan ya. Oh, kalau Anda tanya, kenapa tadi AIDS ada cucu kami tersayang tadi dia bersimpuh di bawah kaki Tuhan ya, bukan bersimpuh di bawah saya. Jadi kita balik lagi ya. Dengan berbagai macam corak ini ada di Roma itu ada Kristen Yahudi dan non Yahudi. Kita anggap sebegitu ya. Non Yahudi berarti apa? Kristen Yunani. Yang menurut orang Yahudi, orang Yunani ini Kristennya terlalu bebas. Tapi menurut orang Yunani, Kristen Yahudi ini terlalu Taurat banget. Bapak Ibu ternyata kita nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Kita tuh dicatat Bapak Ibu. Kalau Anda baca dalam terjemahan Inggris, so then everybody, each one of us will be give an account. An account itu apa? Akun kan? Akun berarti tercatat. Berarti apakah kita mencatat? Iya. Anda tahu nggak? Anak-anak tahu nggak? Ketika bohong, kamu sedang mencatat kebohongan. Aku bohong di jam sekian. Memang tidak mencatat secara kayak gini nulis, tapi langkah kaki kita ini adalah ternyata apa? Ternyata tulisan kehidupan kita. Bilang sama-sama dengan saya, taruh tangan di dada. Langkah kaki hidup saya adalah tulisan catatan hidup saya. Makanya hati-hati kalau melangkah. Ya, anak-anak, orang tua hati-hati. Jangan pernah merasa, tanggung jawab saya sebagai orang tua sudah dilaksanakan kok. Dilaksanakan bagaimana? Dilaksanakannya itu adalah ketika kita mampu untuk apa? Tahu bahwa semua ini kita sadar akan saya pertanggungjawabkan. Yang menarik adalah demikianlah setiap orang. Semua orang atau setiap orang? Berarti pribadi lepas pribadi. Kita ngomong setiap dulu. Berarti suami istri, setiap suami dan istri. Bukan setiap pasangan suami istri. Jadi jangan pernah sekali mengatakan bahwa saya begini gara-gara suami saya. Itu kesalahan terbesar. Karena apa? Karena dikatakan setiap, each one of us. Setiap kita nih berarti pribadi lepas pribadi. Tapi yang lebih menarik lagi dikatakan di antara kita. Katakan di antara kita. Berarti di antara kita ada yang gak tercatat. Berarti bukan berarti satu ruangan ini masuk surga. Di antara kita berarti bisa saya, bisa Anda, bisa Darren, bisa Yosena, atau Audrey, atau Alden, atau Talia. Yang salah satunya, yang pertama adalah apa? Masuk penghakiman, lalu masuk surga. Yang kedua, tidak perlu dihakimi, kan udah langsung direct tol masuk neraka. Di sana seperti apa sih Abuna? Saya belum pernah dipanggil Tuhan sampai segitu sih.
Tapi kalau dari apa yang saya pelajari di Alkitab, untuk penghakiman orang percaya itu beda sama orang yang tidak mengenal Kristus. Ini kita bicara kebenaran dari kitab suci kita ya. Jadi kalau orang yang nggak percaya dengan Kristus, konteksnya seperti apa? Saya tidak akan bahas itu, karena itu terlalu dalam dan terlalu private. Karena apa yang dia percaya adalah hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Apa yang Anda percaya adalah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Sama, apa yang Anda percaya dengan anak Anda adalah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Sekalipun anak Anda tidak bisa dipercaya, tapi kalau Anda percaya dengan dia, yang Tuhan catat adalah sikap kita yang percaya dengan dia. Bukan efek dari karena kelakuannya dia, itu nggak bisa dipercaya. Saya ulangi. Setiap kita, di antara kita akan mempertanggungjawabkan. Pertanggungan jawab ini adalah bukan tentang kita melakukan sesuatu yang buruk saja, tetapi efeknya. Apakah ketika kita menghadapi seseorang yang menyebalkan, kita menjadi orang yang muak dengan dia, atau kita tetap mengedepankan rasa kemanusiaan? Yaitu apa? Menyambut dia dengan baik, bicara tidak berlebihan, tidak fake, tidak palsu. Nah, ini yang dicatat nih. Ini yang perlu kita pertanggungjawabkan. Contoh lagi, kalau saya sebagai suami, saya ngomong kepada Abuni, mungkin menurut saya baik. Saya ngomong, kemarin nih waktu saya buka di Instagramnya GBEOIC, itu ada ibu-ibu pendeta. Rambutnya dari 5 cm jadi 10 cm. Langsung lebarnya 15 cm. Wow, seperti mamanya Lion King. Dan kayaknya memang lagi ngetren. Bener deh. Terus Abuni bilang, oh gitu ya? Kayak gimana sih coba? Kepancing gak? Kepancing kan? Ketika saya dihakimi oleh Tuhan, kalau Tuhan tanya, kenapa kamu pancing dia untuk jadi orang berdosa? Lalu saya bilang, enggak Tuhan. Loh, kalau kamu tidak cerita mengenai wanita A, B, C, D, E, istri hamba Tuhan yang model kayak begini, orang ini, istri kamu ini tidak akan merasa sirik dan iri sama mereka. Jangan membunuh. Tapi kalau kita mengakibatkan orang bunuh, kita ini salah. Ini pertanggungan jawabnya sama dengan orang yang bunuh. Mama jangan pukul aku dong. Tapi kalau kamu, anak-anak Christ Kids, mengakibatkan mama kamu pukul kamu, kamu berdosa. Salahnya sama. Yang mukul ya salah, yang mengakibatkan pun juga salah. Makanya Paulus ngomong sama orang Kristen Yunani sama yang non Yunani ini, atau Yahudi dengan non Yahudi, mau kamu kedepankan tradisi atau apapun, yang penting adalah begini, bagaimana pertumbuhan rohani kamu dengan Tuhan dan kamu bisa pertanggungjawabkan itu. Jangan ngomong cuma bisa pertanggungjawabkan di dunia, iya saya pertanggungjawabkan, tapi ketika di penghakiman kamu baru sadar, nurani kamu berbicara bahwa sebenarnya nggak bisa sih, saya juga tahu sih ini bisa menghambat pertumbuhan rohani saya. Jadi apakah yang tradisi itu dihilangkan? Dia bilang enggak, bukan tadi dihilangkan, tapi Tuhan berikan kita kebijaksanaan, hikmat. Makanya tadi minta, tadi kan Kalinda bilang apa? Berdoa, minta. Saya lagi berdoa minta supaya Kalinda jadi kepala sekolah TK malah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Kenapa enggak SD? Bukan. Kita juga kalau minta sama Tuhan, kita juga harus lihat. Tuhan juga catat setiap permintaan kita. Permintaan kamu ini berlebihan apa enggak? Kenapa saya minta Tuhan jadikan beliau kepala sekolah TK? Karena memang sesuai dengan prosesnya, alurnya. Nanti ada saatnya ia akan menjadi pemilik sekolah itu. Ya, pemilik sekolah itu kan bukan berarti mengakuisisi sekolah itu. Mungkin nanti Tuhan akan berikan dan berkati Pak Dwi, berkati Bu Linda, bikin satu preschool dulu. Ya kita nggak pernah tahu, bekerja sama dengan Bu Helmi, kita nggak pernah tahu. Makanya Bapak Ibu dan anak-anak Christ Kids, ketika disuruh belajar,
Itu sebenarnya bukan masalah kewajiban, bukan tanggung jawab. Kita harus mikir nih progres. Semua orang sadar tanggung jawab. Kita lihat apa? Orang bisa bertahan hidup. Berarti dia bertanggung jawab bahwa dia harus hidup, betul nggak? Dia akan lakukan apa saja untuk bertahan hidup. Permasalahannya, dia harus mikir, apa yang saya lakukan hari ini itu ada pertanggungan jawab. Nah, ini bagaimana modelnya? Itu harus kita pikirkan Bapak Ibu dan juga anak-anak. Hidup tidak bisa bukan dari roti saja atau janji Tuhan yang kita tagih terus. Tapi dari firman Tuhan. Kita tidak akan bisa disempurnakan tanpa siraman rohani firman Tuhan setiap hari. Ya, doakan saja nanti kalau buat yang terkendala bangun subuh bisa lihat BW di media sosial di waktunya Tuhan ya. Ini lagi disiapkan karena mengingat ya kita lihatlah mungkin nanti pada saat media sosial sudah ada. Ya, saya berharap kalau Bapak Ibu yang selama ini mungkin terkendala bangun pagi, sulit bangun pagi karena sulit tidur, atau misalnya karena tugas sampai pagi kan nggak mungkin menteleng terus matanya sampai diganjel tusuk gigi. Ya, bisa lihat di sosial media. Ya, kenapa sih kok maksain BW? Bukan. Karena saya bertanggung jawab. Apa yang saya dan Abuni dan ada di sini, ini pertanggungjawabannya ini nggak main-main loh ini. Ibadah ini nih, pertanggungan jawabnya nggak main-main loh. Kalau orang mau melakukan bertanggung jawab, gampang. Masalahnya mempertanggungjawabkannya itu. Makanya orang kalau salah, ketika kita lihat berita kriminal, dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Betul dong? Apalagi Tuhan. Jadi mari ya. Kalau ada yang tanya, kenapa sih? Emang kita nggak bisa hidup? Kan kita dikasih free will. Kita baca tuh jawabannya ada tuh di ayat yang ke-7. Ayo. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik. Iya. Jadi hidup bukan untuk gadget. Hidup bukan untuk kerjaan terus. Hidup bukan untuk juga pelayanan terus. Salah. Orang pelayanan terus sibuk. Senin ibadah apa? Salah. Salah ketika Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan fungsi Anda sebagai suami dan istri dan ayah dan ibu. Berapa banyak keluarga pelayan Tuhan, anak-anaknya tidak keurus. Saya aja yang ibaratnya terpisah jarak jauh, yang mengurus mereka dari jarak jauh saja. Kita nggak ada kegiatan kan di tengah minggu kan. Paling cuma banter bangun subuh BW toh. Anda bisa bayangkan kalau gereja ini punya ibadah tengah minggu? Anda bisa bayangkan nggak repotnya kayak apa? Yakin anak-anak saya terbengkalai. Itu yang menyebabkan OIC sampai sekarang belum ada ibadah tengah minggu. Jadi saya challenge and encourage Anda semua. Kita coba hal yang paling mudah aja. Makanya yang paling mudah kan ada dua cara. Bangun pagi atau menyaksikan di media YouTube atau sosial media nanti setelah kita benar-benar realisasikan. Selama ini kendalanya apa? Satu, alat, laptop. Laptopnya kurang. Jujur laptopnya kurang. Yang kedua apalagi? Sumber daya manusia, SDM. Saya harus akui, saya operate sendiri. Pontang-panting saya terus terang. Saya kalang kabut, operate sendiri, host sendiri gitu ya. Hosting sendiri, terus pindah lagi segala macam. Sekarang kalang kabut, tapi saya coba untuk lakukan. Kenapa? Saya mempertanggungjawabkan ini semua. Tapi jadi kalau Anda hari ini dengar ini, lalu Anda tergerak untuk, Abuna saya mau coba deh untuk bantu Abuna misalnya seminggu 3 kali. Atau seminggu 4 kali misalnya. Ya nggak usah seminggu lah, paling enggak minimal 1 minggu saya coba bantu 6 kali misalnya gitu. Iya dong. Ya 6 kali ini kan dibagi 2 orang apa 3 orang kan bagus ya. Jadi
Jadi bener loh, ini mungkin satu strategi yang jitu. Misalnya 2 hari Pak Peno, 2 hari laginya Pak Martin, 2 harinya lagi Pak William, atau 2 harinya lagi Pak Dwi. Ya dong. Ya daripada sudah bangun pagi langsung bengong gitu, terus mata berair, kita pikir urapan Tuhan, air mata ternyata ngantuknya nggak ketahankan kan gitu kan. Jadi lebih baik kita melakukan terbaik buat Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Setiap menit, setiap detik Tuhan lagi menanyakan, hidup kamu, nafas kamu itu untuk kamu sendiri atau untuk saya? Karena Bapak Ibu, kalau kita mengatakan ini hak saya, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Kita baca ayat yang ke-6, mundur lagi. Siapa, yaitu 23. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi kalau Anda puasa, itu bukan karena disuruh atau karena Anda ingin dapatkan sesuatu. Makanya nggak jadi-jadi. Ini konsep yang luar biasa. Ternyata kalau kita berpuasa, kita mengatakan aku berpuasa karena aku mengucap syukur kepada Tuhan. Anda tahu, di balik pengucap syukur ada mujizat. Apa alasannya? 5 roti 2 ikan dibawa, lalu Yesus membuka tangannya dan ia mengucap syukur atasnya. Bisa memberi makan berapa? 5.000 orang. Apalagi kita cuma sekedar berpuasa. Berpuasa bukan cuma sekedar berpuasa makan dan minum, tapi berpuasa marah. Katakan berpuasa marah. Berpuasa dengki. Berpuasa sirik. Berpuasa cemburu. Ini makin kecil kayaknya nih suaranya. Berpuasa main game. Berjam-jam maksudnya. Boleh main game gak? Boleh. Jangan berjam-jam. Main game itu dijam-jamin maksudnya. Ada jam-jamnya. Ya. Boleh gak? Boleh. Boleh. Selama itu membangun suasana hati menyenangkan, boleh. Tapi kalau terlalu senang itu nggak boleh. Karena apa? Keseringan main game, kelamaan main game, coba lihat deh, pasti bosen. Taunya dari mana? Pasti cari aplikasi game baru kan? Kamu percaya nggak? Abuna main game nggak? Jujur saya kadang main game, tapi game sampai sekarang nggak berubah-berubah. Mau tahu kenapa? Karena mainnya cuma sebentar. Main paling cuma sejam. Itu pun ya udah seneng, habis itu berhenti aja udah. Apa nggak ada godaan mau main terus? Ada. Karena apa? Penasaran kan? Waduh, stage baru lagi nih. Tapi Abuna melatih diri begini. Saya tidak boleh menjadi pribadi yang kalah dengan keinginan saya. Saya harus menjadi pribadi yang menguasai keinginan saya. Kalaupun saya belum jadi bos atas perusahaan, saya harus jadi bos atas keinginan saya. Dan di atas keinginan saya ada bos lagi. Selain saya, itu siapa? Karena keinginan saya harus linear. Katakan linear. Satu garis dengan. Jadi kalau kamu mau main game, harus segaris dengan keinginan orang tuamu. Orang tuamu maunya mainnya jam berapa? Aman kan? Gak ada yang ribut-ribut. Maunya berapa jam, dikasih berapa jam, aman, damai sejahtera. Jangan catatan kehidupan kita itu penuh dengan caci maki dan huru hara cuma gara-gara game. Aduh. Ya. Karena apa? Kita ngomong seperti ini tentang pertanggungan jawab karena apa? Menurut Bapak Ibu dan anak-anak, manusia tuh tanggung jawab untuk apa? Pertanggung jawabnya untuk apa? Untuk hidup atau untuk hal yang lain? Manusia itu pertanggung jawabnya adalah untuk yang memberikan hidup. Karena yang memberi hidup sudah bertanggung jawab,
agar kita itu hidup. Anda setuju? Setuju gak? Kita baca ayatnya terakhir nih. Ayat ke-9. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Orang-orang mati di sini bukan orang mati mayat-mayat yang bergelimpangan di kuburan dan rumah sakit atau rumah duka ya. Mati ini mati iman. Katakan mati iman. Mati rohani. Mati mimpi. Banyak orang sekarang mati mimpi. Saya masih bermimpi enggak? Hanya karena mimpinya aja belum dikabulkan, dia nggak mau mimpi lagi. Nggak mau mimpi lagi jadi orang keren, jadi orang sukses, atau jadi seorang ibu. Ya. Kalau masih ada orang-orang yang mendoakan kamu jangan berhenti untuk bermimpi. Karena disitulah nanti mimpimu jadi kenyataan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Bilang sama istrimu, bilang sama suamimu, jangan hentikan mimpi kita ya. Coba suami istri bilang, pandang jauh-jauh, walaupun jauh tapi lekat. Jangan biarkan mimpi kita hilang sayang. Ya, jangan biarkan mimpi kita hilang sayang. Oke. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kok saya jadi miring ya? Oke. Ya, oke. Iya, karena tadi jadi ini, jadi portrait. Awalnya landscape jadi portrait. Oke, taruh tangan di dada. Aku takkan biarkan mimpiku mati. Yes. Jadilah orang-orang yang hidup dengan pengharapan dalam Kristus. Jangan menjadi orang yang tercatat sebagai orang-orang hasil dari kelakuan orang lain. Saya tahu betul jadi orang tua sulit, tidak mudah. Makanya bagi yang belum dikaruniai anak, bersyukurlah dan berbahagialah. Bukan berarti Anda tidak akan diberikan anak. Dan yang sudah punya anak pun juga bersyukurlah dan berbahagialah. Itu sebabnya di ayat yang ke-10. Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi mau yang sudah punya anak atau yang belum punya anak, tidak ada yang saling menghina dan saling menghakimi. Lalu kemudian bagi yang sudah punya mobil, yang belum punya mobil, berhenti saling menghakimi. Karena apa? Di ayat yang ke-11, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Itu kehendak Bapa. Tapi Paulus nyatakan lagi, betul kehendak Tuhan maunya semua orang. Tapi kenyataannya, cuma setiap di antara kita yang hanya bisa memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apakah itu adalah saudara dan saya? Saya berdoa itu adalah Bapak, Ibu, dan anak-anak dan saya. Di antara semua orang-orang percaya, gereja ini walaupun kumpulan kecil, komunitas keluarga yang kecil, tetapi kita semua termasuk dari orang-orang, di antara orang-orang yang bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Percayalah, mari sama-sama kita berdoa. Kita letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Saya berdoa bagi setiap para suami, jangan pernah berhenti bermimpi untuk menjadi suami yang sukses dan berhasil. Karena mimpi itulah yang membuat engkau tetap mampu bertahan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan topanglah mimpi sesamamu, baik istri maupun suami dan anak-anak. Orang tua juga punya mimpi atas anak-anak. Apakah engkau hanya mau mewujudkan mimpimu saja? Atau engkau mendukung yang memberikan engkau fasilitas agar mimpimu terwujud? Sama seperti kita. Kita harus mendukung kepada yang memberi kita hidup. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan, karena yang bertanggung jawab atas hidup kita sudah Tuhan Yesus. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan, memelihara, menjaga salib Kristus yang menyelamatkan kita. Sama, anak-anak juga harus bisa menjaga orang tua yang menjaga kehidupanmu dari kecil sampai sekarang ini.
Demikian juga suami istri, demikian juga para pemimpin di perusahaan yang dipimpin oleh perusahaan. Anda pun juga kan harus memberi pertanggungan jawab. Saya rasa firman Tuhan hari ini sangat jelas. Dan biarlah setiap orang yang mendengar, anak-anak yang mengerti, itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Ayo, jangan izinkan yang di luar Tuhan mengganggumu lagi. Mulai saat ini, beri seutuhnya, izinkan Tuhan yang ambil alih hatimu, hidupmu, dan masa depanmu. Sehingga kita bisa pada akhirnya nanti, kapanpun Tuhan panggil kita, pertanggungan jawab itu ada pada catatan hidup kita. Jadi tidak ada yang lebih daripada yang lain, karena semua manusia hidup dan mati untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah keselamatan yang Kau berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah kita, hebat dan luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya selanjutnya serahkan kepada Pak Uspeno. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih Abuna untuk firman Tuhan ya. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, untuk ibadah raya GB One in Christ, kita laksanakan jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk Christ Kids jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk minggu depan kita akan disertai dengan perjamuan kudus, dan kita akan melakukan secara onsite dan online. Jadi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, kami undang Bapak Ibu sekalian untuk datang ke Pakuan Tower lantai 26. Jamnya sama, jam 10 dan 9.30 untuk Christ Kids. Selanjutnya untuk BW kita laksanakan pada hari Senin sampai Sabtu, pada pukul 4.20 sampai jam 5 Bapak Ibu sekalian. Dan link Zoom-nya udah akan dibuka pada pukul 4. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk ke link Zoom-nya itu dari pukul 4. Dan kita akan memulai BW pada pukul 4.20. Baik, selanjutnya. Ini adalah nomor rekening atas nama GB One in Christ di nomor rekening 066 1561962. Tujuannya untuk Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di GB One in Christ, ataupun yang ingin melakukan persembahan untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara online, ataupun yang ingin memberikan persembahan khusus ataupun per bulan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung transfer ke nomor rekening tersebut secara langsung, dan kami mohon untuk mengirimkan bukti transfernya kepada kami. Baik, sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan, baik untuk yang di secara online, kita akan memberikan persembahan. Izinkan saya untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan selama seminggu ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat setia ya Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan, merawat kami Tuhan, menyertai kami ya Bapa. Memberkati pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Bapa, sekolah kami Tuhan, dan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, sementara kami akan memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kau berkati yang akan memberi ataupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau memberkati dengan berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan sambil kita menyanyikan pujian ini.
Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya. Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Suruh hidupmu kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami OIC dari awal pertengahan sampai akhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu, Abuna kami ya Bapa. Kami percaya firman itu tidak berlalu percuma ya Bapa, tapi mendapat tempat menjadi firman itu menjadi subur, tertanam dalam hati kami Tuhan, benih yang bermanfaat buat kami dalam kami menjalani hidup kami setiap hari ya Bapa. Kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yaitu kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami sebagai anak Tuhan, kami mau merespon firman-Mu ya Bapa. Terpujilah buat nama Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapa. Abuna dimanapun dia berada, biar Tuhan yang menyertai dia dalam pelayanannya Tuhan, dalam usaha pekerjaannya, biar Tuhan yang campur tangan. Berkati juga buat keluarganya, Abuni, anak-anak Alden Talia. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga yang semakin dipakai Tuhan lebih. Heran lagi Tuhan, Kau perlengkapi keluarga ini Tuhan, di mana Tuhan tempatkan mereka ya Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terlebih Tuhan Engkau akan memberkati baik secara jasmani maupun rohani. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga besarnya oma opa yang ada di Sorong maupun oma yang ada di Bekasi ya Bapa. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Tuhan selalu tambah-tambahkan buat keluarga ini ya Bapa. Tuhan jadikanlah Bapak Gembala dan Ibu Gembala ini menjadi contoh dan panutan buat setiap kami. Berikan mereka kekuatan dalam menjangkau jiwa-jiwa, dalam membimbing kami sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai domba-dombanya ya Bapa, biar kami semakin merespon Tuhan. Kami menjadi domba-domba yang nurut ya Bapa, kami menjadi domba yang takut akan Tuhan. Terpujilah buat nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan, dari pengerja sampai OIC sampai Christ Tuhan. Tuhan berkati kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, dari keluarga lepas keluarga, dengan pergumulan kami yang berbeda-beda Tuhan, dengan apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan yang tahu, Tuhan yang peduli, Tuhan yang bela, Tuhan yang akan memberkati kami ya Bapa. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati studi kami, Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat tempat kami ini beribadah, yaitu Pakuan Tower lantai 26 RAP. Tuhan berkati Bu Marta dan Pak Ricardo yang menyediakan tempat buat kami Tuhan. Tuhan balas segala berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan menyediakan tempat, begitupun konsumsi. Tuhan yang balas, Tuhan yang bela keluarga ini ya Bapa. Terpujilah buat nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai langkah-langkah kami, menyertai aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, dari mulai pimpinan teratas sampai terbawah. Biarlah apa menjadi perencanaan buat bangsa dan negara ini Tuhan untuk
semakin maju, semakin sukses, semakin sejahtera, semakin damai. Kami percaya semua itu datangnya daripada Tuhan. Terpujilah buat nama Tuhan. Kami akan mau menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu, Abuna terkasih. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak Christ Kids, kita buka tangan sama-sama, arahkan hati dan iman kita percaya penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, pertanggungan jawab kita lebih dari sekedar apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita selama kita ada di dunia ini. Sebab konsep semua dari Tuhan, milik Tuhan, itu berlaku untuk orang-orang percaya. Tapi memang tidak semua orang. Tapi biarlah kita terhitung, termasuk dari orang-orang yang dipandang Tuhan mampu memberikan pertanggungan jawab di tahta penghakiman terakhir. Sebab berkat itu juga datang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita persembahkan hidup kita yang terbaik. Karena Ia selalu menyediakan berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, roh takut dan tunduk akan Tuhan, dan kesadaran penuh bahwa pada akhirnya kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu di tahta penghakiman terakhir pada saat waktunya telah tiba. Jangan pernah lelah, tetap setia. Ia memegang janjinya atas kita semua. Yang merindukan kesembuhan pasti sembuh. Yang merindukan keturunan, Tuhan akan bukakan di waktu Tuhan yang tepat. Tinggal cara Tuhan untuk menjaga dan menopang hidupmu dan menunggu apakah engkau mau benar-benar totally surrender, benar-benar berserah kepada Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Yang diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita hebat dan luar biasa. Jangan lupa doa syukur karena kita masih diberikan waktu untuk ibadah. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih. Puji Tuhan. Jangan lupa kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu saudaraku. Aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Silakan Pak William. Minggu depan ya ibadah. Harusnya aman sih. Ya harus. Mulai per minggu depannya lagi. Minggu depan kita masih. Minggu depan masih onsite ya, pas online sih. Minggu depan. Supaya bisa. Jadi pakai Zoom. Kalau mau pakai Zoom kasih tahu ke Bapak. Kalau berdua atau bertiga pakai WhatsApp bisa. Nah, pakai WhatsApp. Pakai Zoom. Tinggal kita ya. Kemarin Bapak cuma 15 menit lah itu. Oke lah. Ya, 15 menit doang. Supaya kamu bisa benar-benar nontonin nanti minggunya. Soalnya ya itu ya lah. Kamu yang cari waktunya. Terima kasih Abuna, mohon izin pamit ya. Ya. Dadah, terkati. Kerok suaranya sama. Suaranya sama yang ini. Salah sama yang ini. Suaranya lagi sama. Tapi yang ini udah mulai sembuh.